Satu, dua, tiga. Oke. Satu, putar, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Almarhum Ibu Ida, walaupun Bapak di Papua, saya itu di Moseram, mungkin kita punya hubungan historikal. Dan kita punya juga Ibu Viviana, ini beliau ini senior kita sama-sama di KNPI, beliau juga staf ahli di organisasi. Mungkin ada APDESI. Kalau berbicara desa pasti orang tahu tentang APDESI, Asosiasi Pemerintah Pemerintahan Desa ya, perangkat desa se-Indonesia. Nah, kita ini Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia, kita kerjasama lintas kementerian, Pak. Kalau APDESI dia di Kemendes ya fokusnya. Nah, kita di lintas kementerian apa-apa saja program-program yang memang tujuannya untuk meningkatkan pembangunan desa, informasi-informasi yang mungkin saat ini desa-desa tertinggal. Nah, kita di tenaga ahli Kemendagri, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, yang memang bedanya Pak, saya bukan di Kemendes Pak Jenderal. Jadi kalau di Kemendes sekarang saya selalu disamakan nih, kalau saya di Dirjen Bina Pemerintahan Desa, saya dibilang di Kemendes. Sedangkan saya di Kemendagri nih Pak, fokusnya di 13.592 desa ada di bawah kita semua, seperti itu. Nah, itu di Kemendagri. Baik itu kemarin baru habis Pilkades, konflik-konflik kepala desa, batas-batas desa yang memang kita di bawah kita. Kemudian juga bagaimana peningkatan kapasitas aparatur desa. Nah, disinilah kita berbicara tentang tema yang diberi hari ini. Sebenarnya ini tugas dadakan ya. Sebagai pengganti pemateri, mungkin foto saya nggak ada di sana ya. Jadi siap. Jadi kalau saya diinstruksi sama ketum siap ya harus siap gitu. Walaupun mungkin tadi sore dikasih. Ya. Harus siap dulu. Jadi kalau kita instruksi ketum ya, kita harus siap. Jadi izin nih Ketua Panitia juga terima kasih, walaupun teman saya di KNPI, Bung Indra ya, Bung Sandi, hari ini baru kita bersilaturahmi sama beliau. Jadi tadi kita berbicara konsep perbatasan. Sebenarnya kalau saya melihat, kalau kami dari Badan Komunikasi Nasional Desa itu memang saat ini desa-desa di perbatasan itu memang perlu full konsentrasi pemerintah untuk memetakannya. Karena mengapa? Karena saat ini pendekatan yang dilakukan sama pemerintah, khususnya negara kita, itu tidak hanya cukup pendekatan secara dari security approach, pendekatan keamanan, juga pendekatan dari segi kesejahteraan, tapi juga harus ada pendekatan dari segi ekonomi. Mas GBC seluruh Indonesia, jadi saya sangat mengerti apa yang bisa dieksplor. Satu, bahwa 45.000 tumbuhan hayati obat yang ada di dunia ya, saya ngomong dunia ya, 35.000 tumbuh di Indonesia. Saya kira teman-teman nggak tahu itu ya, 35.000 tumbuh di Indonesia. Pertanyaan saya lagi, penjualan Amazon tertinggi ya yang ada di dunia ya, Amerika terutama ya, itu adalah Moringa olivera. Kalau bahasa Jawa itu daun kelor. Nah, itu penjualan nomor 1 ya. Penjualan nomor 2 adalah kurkuma, longa, apa yang disebut kalau kita tuh temulawak. Nah, kunyit. Nah, itu penjualan nomor 2 itu. Nah, itu artinya sesuatu bisa dikerjakan oleh teman-teman di perbatasan. Cara membentengi itu salah satu, tadi kan bilang bahwa itu security, keamanan, oke. Ekonomi, oke. Healthy, oke. Ya, tapi jangan salah bahwa SDM itu penting sekali. Kalau semua itu kita lakukan, SDM nggak tahu, saya pikir kan nggak akan bisa melakukan itu. Caranya apa? Banyak mengedukasi. Salah satunya program pemerintah ada namanya Triple Helix. Triple Helix itu akademisi, business, government. Ada lagi yang terbaru namanya Pentahelix, akademisi, business, government, sama UMKM. Oh, teman-teman kalau ada yang koperasi, oh saya Pak bisa jual nih, saya bisa nanam apa ya? Oh saya nanam daun kelor, katakannya. Ada nggak peminatnya? Jangan salah. Di Jerman nomor 1 itu import itu ada di NTT sama di Blora daun kelornya. Tapi ini belum menyeluruh. Saya kira kalau semuanya teman-teman terutama mungkin di BV ya, di komunikasi dengan teman-teman di daerah ya, itu bisa dikomunikasikan. Apa sih yang bisa dieksplor itu apa? Yang kedua adalah rumput laut. Itu namanya fukoiden.
Ya, mukoidan itu fungsinya banyak. Salah satunya adalah untuk lambung dan di hepatoprotektor. Nah, itu bisa digunakan. Nah, pertanyaan berikutnya, laku nggak? Itu laku banyak. Tapi kita semua teman-temannya, terutama di Indonesia itu jualnya raw material. Raw material itu cuma bahan baku dasar aja. End product nggak pernah. Itu yang kemudian Pak Jokowi bilang, kalian tuh harus jual namanya end product dalam bentuk produk. Yang menjadi pola utama. Ada dua hal yang menjadi alasan utama datangnya seorang turis kepada daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu pertama adalah keamanan dan yang kedua adalah tentang kesehatan. Nah, dari dua hal ini kalau dirasa aman atau ada keberpihakan kepada mereka, yaitu turis-turis baik itu dalam negeri maupun luar negeri, maka di situ ada kesejahteraan bagi warga di sekitar situ. Maka oleh sebab itu kami dari Rumah Sakit Umum Mabepura secara khusus dari Provinsi Papua, kami siap hadir memberikan suatu pelayanan kesehatan kepada turis baik itu dalam negeri maupun luar negeri yang hendak datang ke Provinsi Papua yang berbatasan dengan negara tetangga itu negara PNG dan juga negara Australia. Dan kebetulan kami adalah wilayah kepulauan yang dimana di sana menawarkan berbagai macam tempat-tempat untuk berekreasi, baik itu di pantai maupun di danau. Kami siap welcome menerima dan kami siap memberikan rasa nyaman dalam segi pelayanan kesehatan. Pak, kalau dalam segi keamanan ini gimana ya? Perkenal adalah malaria. Tapi jangan takut, karena kami sudah punya program khusus dari dinas kesehatan, yaitu dinas terkait, bahwa lakukan fogging atau pemeriksaan kesehatan dan juga pembersihan wilayah-wilayah tertentu yang pandemi malaria dilakukan per 3 bulan, per 6 bulan, dan per tahun. Dan untuk saat ini angka malaria sebenarnya sudah tinggi, sudah semakin menurun. Tindakan preventif terhadap wisatawan atau orang asing masuk ke Papua seperti apa? Untuk di wilayah-wilayah perbatasan tentu keamanan sangat diperhatikan, sangat terjamin, dan tidak sembarang orang bisa masuk ke wilayah kami, khususnya di Indonesia dalam khususnya secara khusus Provinsi Papua dan Kota Jayapura. Untuk keamanannya kami sangat aman, tetapi untuk kami menseleksi dalam segi kesehatan sangat diperhatikan, karena kami di sana ada punya perwakilan baik itu dari tingkat dinas kesehatan, dari KKP itu barang karantina, dan juga dari rumah sakit dan klinik-klinik terkait yang milik baik itu pemerintah maupun TNI Polri. Harapan ke depannya seperti Tapi juga memberikan selain keamanan, tapi juga dari sisi kesehatan bahwa kami menjamin keamanan bagi masyarakat ataupun mereka itu yang dari luar negeri. Maka kami berharap bahwa border atau pintu-pintu untuk masuknya dari wisata asing kami diharapkan bisa terbuka, karena kita tahu bahwa waktu zamannya COVID sangat tertutup erat, tetapi kalau bisa dibuka lebih besar sehingga mereka bisa datang, sehingga datang memberikan pendapatan kepada masyarakat, tapi juga kesejahteraan bagi masyarakat. pariwisata gimana?